banyak ada seperti forum anak di kota dan kabupaten lain di Provinsi Bali itu berkolaborasi juga dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia membentuk suatu surat yang kami ajukan nih kepada pemerintah nanti untuk di G20 mengenai penurunan iklan rokok seperti itu. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, selamat pagi semuanya. Semoga Sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan pagi ini kita sudah kehadiran seorang anak muda ya yang begitu kreatif, inovatif, dan tentunya selalu memberikan perubahan-perubahan pada anak-anak di wilayah mana nih? Wilayah Provinsi Bali. Oke. Dan pagi ini narasumber kita yaitu Ayu Cynthia. Selamat pagi Ayu. Halo, selamat pagi juga Kak Helwina. Selamat pagi semua teman-teman. Iya, kalau di podcastnya KPAI kita panggilnya Sobat. Jadi Kak Ayu bisa panggil Sobat KPAI. Nah, Kak Ayu, pertama sekali tentunya Sobat KPAI ingin sekali mengenal Kak Ayu nih ya dari Forum Anak Daerah Badung ya. Ya. Oke, silakan Kak Ayu Cynthia untuk memperkenalkan diri dulu kepada Sobat KPAI semuanya. Oke, terima kasih Kak Helwina waktunya. Halo semuanya Sobat KPAI, perkenalkan saya Igusti Ayu Cynthia Pratnya Dewi. Bisa dipanggil Ayu Cynthia atau Cynthia juga boleh. Saya merupakan Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Badung periode 2021-2022 dan saya masih duduk di bangku pelajar. Jadi saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Kota Utara, Badung, Provinsi Bali. Salam kenal untuk semua Sobat KPAI. Iya. Baik Sobat KPAI, tadi Kak Ayu Cynthia sudah memperkenalkan diri ya. Dan tentunya KPAI sekali lagi mengucapkan selamat ya, Ayu ya, atas keberhasilan Forum Anak Daerah Kabupaten Badung di Provinsi Bali yang masuk dalam kategori nominasi Forum Anak Daerah yang memiliki dedikasi dan juga kepedulian pada perlindungan anak dan telah melakukan berbagai inovasi-inovasi dan telah mendapatkan penghargaan dari anugerah KPAI di 2022. Nah, Kak Ayu, kita panggil Kak Ayu aja ya. Kalau Kakak lihat kan di medsos Forum Anak Badung itu ada program-program kerja ya, dan berbagai kegiatan yang salah satunya nih, ABC, Anak Berbagi Cerita, terus ada program Numpang Nampang, ada teman edukasi dan talk show. Wow, menarik sekali ya sebenarnya ini terintegrasi ya Kak Ayu ya semua kegiatan ini di medsosnya Forum Anak Badung. Nah, mungkin Kak Ayu bisa menyampaikan kepada Sobat KPAI terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya ABC itu sebenarnya ditujukannya untuk apa, kemudian program Numpang Nampangnya ini untuk mensosialisasikan apa? Silakan Kak Ayu. Baik, jadi sebelumnya saya mengenalkan Forum Anak Badung mengucapkan terima kasih pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena kami telah diberikan kesempatan masuk sebagai nominasi Forum Anak. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan dan menjadi motivasi kami daerah Badung untuk terus terhadap perlindungan anak ya, karena untuk mengoptimalkan peran kami sebagai pelopor dan pelapor dengan menginisiasi berbagai plan. Dan tadi Kak Hel sudah beberapa seperti ada ABC, ada Numpang Nampang, ada talk show dan lainnya. Nah, sebenarnya masih ada banyak bijinya, ada gitu Kak Helwina, ada kelas 1 sampai kelas 5. Mungkin saya sedikit jelaskan mengenai program yang Kak Helwina jelaskan tadi. Itu ada program ABC atau Anak Berbagi Cerita. Jadi program tersebut
merupakan program dari Forum Anak Daerah Bandung yang kami laksanakan melalui media sosial. Jadi karena kan saat ini kita dekat banget nih ya Kak Helena dengan media sosial, jadi kami memanfaatkan itu sebagai ruang untuk kita bisa sharing nih sesama anak. Jadi biasanya kami akan membuka ruang diskusi untuk anak-anak yang mengikuti Instagram kami. Di sana kami akan membuka suatu topik yang berkaitan nih sama permasalahan anak dan pelindungan hak anak. Kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ABC ini merupakan program untuk kami memberikan wadah atau ruang bercerita bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Badung begitu. Jadi mereka selain mendapatkan ruang atau wadah untuk sharing mengenai permasalahan anak-anak atau mengutarakan isi hati mereka, kami juga akan memberikan feedback ke mereka berupa informasi baru, informasi edukatif yang nantinya kami harapkan bisa bermanfaat juga supaya mereka bisa lebih kenal dengan permasalahan anak, kemudian pencegahannya, dan bagaimana peran kita sebagai anak, seperti itu. Kemudian ada juga program Numpang Nampang ya, tadi yang sudah Kak Helena sebut. Penasaran program nih, kakak penasaran. Ya. Numpang Nampang nih gimana kegiatannya? Oke, jadi program Numpang Nampang ini kami berkolaborasi nih Kak Helena dengan RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kami melaksanakan seperti itu. Kami sama juga kami sharing informasi-informasi ke masyarakat, ke anak-anak di Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Kami sharing mengenai beberapa topik gitu. Kami selama periode 2021-2022 ini sudah sebanyak 3 kali nih Kak Elwina ada siaran. Yang pertama kami sempat membahas mengenai pentingnya anak beraspirasi, kemudian bagaimana anak merayakan Hari Anak Nasional dengan melestarikan budaya dan juga dengan berprestasi. Kami juga pernah membahas bagaimana peran anak itu mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak anak gitu dengan membangun sanitasi sehat seperti itu. Jadi sebenarnya juga di luar ABC dan Numpang Nampang kami juga ada kegiatan-kegiatan lain yang baik di media sosial, baik juga terjun di lapangan seperti itu Kak. Misalnya kami kunjungan ke suatu yayasan anak-anak jalanan, kemudian ke panti asuhan, kami juga pernah ke suatu desa adat untuk mengkampanyekan pencegahan rokok pada anak seperti itu, dan banyak lagi sebenarnya nih Kak, tapi untuk selengkapnya bisa dilihat di Instagram @FAD Bandung karena semua sudah terdokumentasikan di sana. Nah, apa nama Instagramnya Kak Ayu? Mungkin bisa diinformasiin lagi. Iya, nama Instagramnya @FAD Bandung Kak Helwina. Mungkin Sobat KPAI dilihat dan diikuti ya Instagram. FAD Badung ya. Iya. Nah, Kak Ayu, sekarang kan lagi G20 ya. Apa udah selesai ya G20-nya? Kebetulan kemarin dari FAD Badung, sebenarnya nggak cuma FAD Badung, tapi banyak ada seperti forum anak di kota dan kabupaten lain di Provinsi Bali itu berkolaborasi juga dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia membentuk suatu surat yang kami ajukan nih kepada pemerintah nanti untuk di G20 mengenai penurunan iklan rokok seperti itu. Jadi karena kan ya Kak Helena, jadi penting banget sebagai anak-anak tuh juga menyuarakan apa sih yang kita harapkan ke depannya. Jadi kami dari Forum Anak Kabupaten Kota seprovinsi Bali bersama juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Provinsi Bali itu membuat surat seperti itu. Oke. Sip, keren sekali ya Sobat KPAI. Nah, Kak Ayu, kalau terkait dengan partisipasi Forum Anak daerah Kabupaten Badung sendiri ya, nih dalam Musrembangda itu seperti apa Kak Ayu? Oke, Musrenbang. Jadi kami dari FAD Badung atau Forum Anak Daerah Badung juga selalu dilibatkan nih ya Kak Elwina dalam Musrenbang di Kabupaten Badung sebagai bentuk partisipasi anak gitu dalam perencanaan pembangunan. Biasanya kami dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung bersama anak-anak Badung lainnya itu sebelumnya akan merumuskan yang namanya Suara Anak Badung gitu Kak. Jadi kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu, kami akan sharing, kami akan saling bertukar pendapat, saling berkeluh kesah atau menyampaikan apa sih yang sebenarnya kita risaukan gitu selama ini dan apa harapan kita ke depannya. Jadi semua hasil diskusi itu kami rangkum, kemudian kami redaksikan dan kami rumuskan menjadi Suara Anak Badung yang kemudian kami
kami akan share ke media sosial dan juga kami akan bacakan melalui ke hadapan pemerintah seperti itu. Nah, kakak juga penasaran nih, Ayu, terkait dengan suara Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung pada saat Musrembangda yang tahun lalu nih, apakah dari pemerintah daerah sudah mengimplementasikan apa saja yang jadi masukan dari Forum Anak? Baik. Oke, suara saya jelas sebelumnya Kak, karena di sini jelas. Oke, jadi sebelumnya kami juga pernah nih melakukan audiensi langsung juga ke hadapan pemerintah. Jadi kami memohon supaya pemerintah itu bisa mendukung kami Forum Anak Kabupaten Bandung sebagai wadah partisipasi anak, sebagai wadah aspirasi anak, kami bisa terus mengadakan kegiatan-kegiatan, mengadakan inovasi yang berdampak bagi anak sekitar. Nah, di sana kami mohon untuk selalu diberikan dukungan moral, kemudian diberikan fasilitas yang sekiranya bisa menunjang kegiatan kami. Dan Astungkarenya sampai saat ini kami selalu mendapatkan dukungan yang baik, selalu misalnya kami membutuhkan apa, selalu kami difasilitasi seperti itu. Oke, wow. Berarti sudah ada ini ya, fasilitasi dari pemerintah daerah di Kabupaten Bandung. Nah, Ayu, kalau untuk inovasi yang akan dilakukan Forum Anak Daerah Bandung ke depannya ini kira-kira apa ini, Ayu? Oke, inovasi yang akan kami kembangkan itu tentunya ide-ide yang bisa masuk atau bisa mengikuti tren yang ada nih ya, Kak Helena, supaya nggak bosen, supaya nggak monoton dan bisa tetap eksis gitu, tapi tetap berdampak baik. Dan salah satu yang kami akan laksanakan sebentar lagi itu adalah gerakan mengenai pencegahan pelecehan seksual gitu. Jadi kami akan mengemas kegiatan tersebut dalam bentuk permainan papan atau kami sebut dengan games. Ya, kami di sana pastinya akan memanfaatkan media sosial juga, dan kami akan langsung terjun ke lapangan, mungkin ke sekolah-sekolah Kabupaten Bandung, seperti itu. Jadi supaya kegiatannya nggak cuma sosialisasi sekadar, tapi kami juga akan dalam bentuk game seperti itu. Dan mungkin selain itu, kedepannya pasti juga kami akan terus mengembangkan ide kami, mungkin juga bisa mengutamakan atau mengandung nilai-nilai budaya nih dalam kegiatan kami, Kak Elina, karena supaya bisa menyebarkan virus untuk anak-anak di Kabupaten Bandung untuk bisa mengenal dan melestarikan budaya gitu. Nah, Ayu, Kak, selama ini kan sudah berjalan ya media sosialnya FAD Bandung ini. Nah, kalau untuk forum curhat-curhatan, misalnya anak seusia sebaya gitu ya, itu dari FAD Bandung juga memfasilitasi nggak? Misalnya kayak curhatan anak-anak remaja, terus kemudian dari FAD Bandung memberikan advice apa atau jemput bolanya seperti apa? Mungkin bisa diinformasiin. Oke, jadi mengenai peran Persebaya di FAD Bandung juga kami terapkan ya, Kak. Jadi kami terapkannya itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan, misalnya seperti ABC, itu kami memberikan ruang untuk berkeluh kesah atau ruang untuk menyampaikan opini mereka seperti itu. Kemudian setelah mereka menyampaikan mungkin permasalahan atau apa yang menjadi keganjalan di hati mereka, kami akan memberikan saran berdasarkan yang kami alami sebelumnya seperti itu. Dan selain itu, kami juga selalu merekomendasikan kepada anak-anak yang ingin bercerita bahwa mereka bisa mengadukan atau melaporkan permasalahannya itu ke P2TP2A Kabupaten Bandung gitu. Karena Kabupaten Bandung juga ada P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti itu. Kira-kira banyak nggak sih yang mengadukan, yang dari anaknya sendiri mengadukan, misalnya dia dapat kekerasan di keluarga, di sekolah, ada nggak, Kak Ayu? Banyak nggak sih di sana? Mungkin bisa dibilang cukup ya, lebih dari 3 orang lah seperti itu ya, Kak ya. Karena kami juga kalau misalnya ke P2TP2A Kabupaten Bandungnya itu kadang tidak selalu terlibat dalam konsultasinya ke P2TP2A seperti itu. Tapi
kami juga pernah begitu dilibatkan untuk bisa sebagai motivasi sesama anak gitu, penyemangat sama anak. Motivator sebaya ya. Nah, itu. Ya, karena itu sebenarnya lebih efektif, Ayu. Sebenarnya itu lebih efektif ketimbang orang tua yang ngomong ke anaknya langsung gitu. Ya. Jadi biasanya persebaya itu lebih masuk gitu ya kalau untuk seusia anak yang sama-sama remaja ya, seperti itu. Nah, Kak Ayu, ini kan hari Minggu kita memperingati Hari Anak Sedunia. Nah, ini seluruh dunia akan merayakan Hari Anak Sedunia. Nah, kalau menurut Kak Ayu, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak di seluruh dunia ini agar anak-anak semakin terlindungi dan kemudian semakin dapat menjalankan semua aspirasinya, ide-idenya gitu. Menurut Ayu nih gimana ini anak-anak sedunia ini? Oke, hari ini tepat sekali ya Kak, Hari Anak Sedunia. Saya ucapkan selamat Hari Anak Sedunia juga untuk seluruh anak-anak di Indonesia khususnya. Mengenai hal apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak, menurut saya itu adalah pastinya belajar. Tentunya belajar dalam artian entah belajar di akademik atau belajar minat bakat atau non-akademik seperti itu, supaya bisa menjadi bekal kita sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang nanti bisa kita implementasikan, bisa kita sebarkan atau bisa bermanfaat gitu kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Jadi kita juga harus belajar supaya kita bisa meraih prestasi, kita bisa terus juga berkarya menghasilkan apapun itu, selama itu positif silakan dilakukan, silakan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat juga bagi rekan-rekan sekitar. Dan saya juga untuk anak-anak di Indonesia, jangan pernah takut untuk speak up gitu terkait apapun itu permasalahan mengenai perlindungan hak anak atau pemenuhan hak anak. Jangan pernah takut speak up, karena kita anak-anak itu punya hak untuk berpartisipasi, untuk menyuarakan aspirasi kita. Jadi karena itu kan juga apa yang kita suarakan itu juga untuk kedepannya bagi kita semua, seperti itu Kak. Iya, sip. Ayu kan sebentar lagi ini mau ujian untuk masuk ini ya, untuk kelulusan ya. Ayu rencananya mau lanjutkan kemana ini Ayu? Rencananya nanti kuliahnya mau lanjutkan kemana? Oke, intinya di Bali, tapi untuk universitasnya ya saya masih simpan sendiri nih Kak Elvina. Masih ingin keluar dari Bali? Supaya tidak terlalu jauh juga sama keluarga. Jadi disarankan juga untuk di Bali, seperti itu. Oke, semoga nanti tercapai apa yang diharapkan ya Ayu ya. Sukses selalu untuk Ayu dan juga Forum Anak Daerah Badung. Dan nanti walaupun misalnya Kak Ayu sudah kuliah, tetap berkontribusi untuk FAD Badung ya tentunya. Baik, Sobat KPAI, demikian bincang-bincang kita bersama Kak Ayu Cynthia dari Forum Anak Daerah Badung. Nah, Kak Ayu, kita tuh ada salam ya nanti, salam sehat untuk anak Indonesia seperti ini nih, mengepalkan tangan kanan. Tapi Kakak closing dulu ya untuk Sobat-Sobat KPAI. Oke, Sobat KPAI, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sudah menonton siaran YouTube-nya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, Kak Ayu, kita ada salam sehat. Kita bareng-bareng ya. Kakak hitung sampai 3. Dan kita ucapkan salam sehat untuk anak Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Oke. Salam sehat untuk anak Indonesia. Untuk anak Indonesia. Oke. Terima kasih Ayu. Sukses selalu ya Ayu. Bincang-bincang Sobat KPAI.